di dalam keadaan sempit pun kita bisa bersedekah. Makanya banyak senyum lah ya. Itu menunjukkan orang yang bertakwa. Kemana-mana kita senyum. Tapi perempuan hati-hati kalau senyum. Tidak semua laki-laki harus dikasih senyum. Nggak ngetut nomoli ya. Dan ini adalah ciri dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu juga banyak bersedekah. Termasuk tadi adalah memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketemu enggak di surat Adz-Dzariyat? Ya. Surat berapa tadi? Surat 51. Ya. Ayat keberapa tadi? 15 ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi kalau malam itu sedikit tidur. Kalau kita ini sedikit-sedikit. Nah, ini bedanya itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di saat sahur, di sepertiga malam itu dia memohon ampun. Jadi kalau Ramadan itu terbiasa kita tarawih, lalu banyak membaca 4 hal tadi itu. Nah, ini masuk di dalam ciri orang yang muttaqin. Di luar Ramadan dibiasakan dengan salat tahajud, qiyamul lail, lalu kita memohon ampun. Inilah pribadi orang-orang yang bertakwa. Perilakunya orang yang bertakwa. Bil asharihum yastaghfirun. Lalu kemudian di Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak bersedekah. Ya, ini yang diajarkan, karena sedekah itu akan mengampunkan dosa kita dan pahala ibadah puasa itu bisa berlipat-lipat. Kalau kita setiap hari misalnya memberikan makanan berbuka 5 orang, 3 orang, 10 orang kali 1 bulan berapa itu? Kalau 3 orang saja sudah 90. Berarti kita memiliki pahala kelipatan dari 90. Tidak hanya 1 pahala yang kita dapatkan, tapi sudah berkelipatan sampai 90 kali lipat. Luar biasa. Ini meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu menjadikan hamba Allah yang beriman dipersiapkan sebagai penghuni surga Allah Subhanahu. Karenanya di dalam Adz-Dzariyat tadi ayat yang ke-19 itu ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ayat 19 ya. Orang-orang yang bertakwa itu menyadari bahwa hartanya itu tidak hanya milik dirinya sendiri, tetapi ada sebagian di harta kita itu adalah milik orang lain yang membutuhkan, yang memiliki hak dengan harta itu. Makanya dia sedekahkan itu hartanya. Kalau kita tidak menyadari bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain, maka kita akan genggam terus itu. Apa genggam itu? Nyengkerem terus itu ya. Itu tandanya orang apa? Nah, orang kikir itu. Ini ciri-ciri orang yang muttaqin di dalam. Jadi ada ciri-cirinya tadi di dalam surat Ali Imran ayat 133, 34, 35, ditambah lagi surat Al-Dzariyat ayat 17, 18 dan 19 ini. Nah, ini amalan-amalan yang mesti kita lakukan agar kita menjadi orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak semua orang yang berpuasa Ramadan itu lalu puasanya diterima Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu oleh-oleh lapar dahaga, muspro. Dia hanya mendapatkan ya lapar dahaga, tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu tidak hanya bisa dicapai hanya lapar dahaga saja, tetapi juga rohaninya juga puasa, yang seperti kita sampaikan tadi. Rohaninya puasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Orang yang ketika puasa kemudian tidak juga meninggalkan kebiasaan buruknya, ya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangan matanya, tidak menjaga pendengaran telinganya itu, hatinya juga dia tidak jaga, maka orang yang puasa masih seperti ini, orang tidak butuh Allah. Allah tidak butuh dengan lapar dahaga yang dia lakukan itu. Nah, ini yang membuat puasa seseorang itu sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya tadi persiapan yang pertama apa? Ilmu. Nah, kita harus memiliki ilmu tentang puasa ini. Yang penting lapar, yang penting kamangan, wis cukup. Tapi penisu sih nyerocos ya. Si anu itu anu, si anu. Nah, kalau yang seperti itu, maka Allah tidak butuh. Dia masih suka memfitnah orang, ya, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang seperti itu masih dia lakukan. Maka yang seperti ini Allah tidak butuh. Karenanya di dalam kajian ini kita berusaha untuk mencari bekal, ya, agar kita sukses di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau kita berhitung dengan usia kita, sudah berapa kali kita berpuasa Ramadan? Adakah peningkatan kualitas ibadah kita? Atau ya seperti itu saja, ya. Yang penting ada keinginan, kemauan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, akan membantu kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali kajian kita pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana ada yang perlu didiskusikan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan puasa kita kan wajib untuk taraweh. Wajib apa sunnah itu, Ustaz, maksud saya? Terus yang kedua, kalau seandainya kita tidak menjalankan tarawih tapi kita menjalankan sholat tahajud aja, bagaimana? Apakah boleh? Terus yang ketiga, pada saat kita sholat wajib berjamaah, kita ketinggalan rakaat pertama. Waktu terakhir kita membayar, menambah sholat lagi itu, ya, itu apakah kita pakai surat Al-Fatihah aja atau pakai surat juga? Maksud Al-Fatihah aja tapi surat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut dengan takjil gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita berbagi takjil itu misalkan di jalan, itu kadang-kadang kan kita tidak menemukan orang yang betul-betul berpuasa atau hanya orang lewat, atau mungkin justru orang kafir misalkan, kita salah sasaran gitu, Ustaz. Nah, terus kalau
kalau yang seperti itu bagaimana? Apakah kita tetap mendapatkan pahala sedekah itu atau bagaimana? Terus kalau misalkan kita alihkan dengan memberikan untuk sahur, misalkan bekal untuk sahur, itu bagaimana? Hitungan apa maksudnya? Apakah juga mendapatkan pahala yang sama seperti kalau kita memberikan untuk berbuka gitu? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh bahwa supaya sahabat-sahabatnya itu sholat taraweh 30 malam di masjidnya, ya. Rasulullah 3 malam salat tarawih qiyam Ramadan, lalu diikuti sahabat-sahabatnya. Lalu malam yang keempat Rasulullah sudah tidak keluar, ditunggu-tunggu lama tidak keluar, sehingga sahabat-sahabat masing-masing salat malam sendiri-sendiri. Setelah ditanya, Rasulullah mengatakan, kalau saya nanti salat qiyam Ramadan itu bersama-sama, dikhawatirkan akan menjadi wajib bagi kalian untuk qiyam Ramadan. Itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Lalu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melihat sahabat-sahabat ini salat sendiri-sendiri gitu, kok kurang elok gitu ya, maka inisiatif dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa tidak lebih baik kita ini berjamaah di dalam qiyamul Ramadan itu. Jadi salat tarawih yang berjamaah itu adalah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan itu adalah sunnah sahabat, dan itu juga dianjurkan kita untuk bersama-sama itu, karena itu juga bagian berjamaah. Dan yang kedua adalah silaturahim, ya. Dan yang ketiga adalah syiar agama. Tentang mau di rumah, ya silakan, tidak ada masalah. Lebih-lebih perempuan misalnya menjaga, misalnya ya, menjaga fitnah. Kone aku metu arek iko mesti metu ternoyo. Ya, misalnya menjaga yang begitu, maka lebih baik saya di rumah, dan mungkin lebih khusyuk di rumah, ya silakan kalau perempuan, ya. Kalau laki-laki kan ke masjid nanti salat jamaah isya, dilanjutkan dengan tarawih itu. Nah, tidak masalah, ya. Di rumah tahajud itu qiyam Ramadan juga, itu tidak masalah. Dengan doa mungkin lebih khusyuk di rumah, silakan, akan lebih baik. Yang penting tidak nonton TV di rumah itu, ya. Jadi diupayakan TV-nya dimatikan lah ya di bulan Ramadan, diganti dengan baca Al-Quran, membaca doa-doa tadi yang dianjurkan. Ini latihan tidak nonton TV, ya, di Ramadan. Ini anjuran ya, anjuran. Saya tidak nonton TV sudah 3 tahunan lebih lah ya, 3 tahunan. Mereka TV ini rusak ya. Ya. Ini latihan ya. Ya diawali dari TV rusak lah ya. Akhirnya sudah tidak nonton TV. Ditambah lagi kalau kita lihat TV isinya ya gitu-gitu, tidak manfaat gitu ya. Yang tidak bisa mengantarkan kita ke surga itu, ya. Guyonan, ya seperti itu ya. Gurauan yang tidak manfaatnya sama sekali. Tidak menjadi pertanyaan di dalam kubur kita, ya. Bahkan pun kayak apa ya umurmu itu nonton TV Pak. Ya, dalam manfaat. Ditambah lagi berita, kalau kita melihat berita di TV banyak bohong itu. Nah, rekayasa berita yang menggiring opini seseorang itu menjadi seperti itu. Nah, ini media ini. Ya, kita jangan tertipu oleh media. Kita harus cerdas di dalam menghadapi media ini. Ini kasihan bangsa kita ini, ditipu-tipu berita yang seperti itu, yang digiring orang untuk membuat opini, digiring supaya begini bangsa Indonesia itu menjadi begini, sehingga semakin kuat saya untuk tidak nonton TV itu. YouTube terus, tapi kan banyak ceramah di situ ya, banyak ceramah di situ. Sambil tiduran daripada baca buku saya dengarkan aja lah ini ya. Nah,
kan ada yang bacaan cuma bacaan kita sambil kelesetan sampai keturun sampai YouTube itu tak ada pakai gitu. Pulsanya habis, ditinggal turu pergone. Ada di masjid ini ada wifi-nya kalau sekarang masih ada wifi. Terus yang kedua tadi tentang memberikan makanan berbuka. Jadi dibiasakan menyebutnya bukan takjil ya, makanan berbuka. Karena takjil itu mengawalkan berbuka, itu takjil ya. Jadi nanti yang sebentar lagi ya, itu harus segera itu dipasang sedekah makanan berbuka. Kalau tidak dipasang ini gantinya marhaban Ramadan kita lah. Ini memikirkan banyak jamaah ya, karena sini ini masjid di pinggir jalan. Jadi setiap orang juga mampir ke sini, kita harus menyediakan makanan berbuka. Dari mana ya kesempatan orang-orang untuk bersedekah ya. Kita tanpa berikan spanduk, Jumat sudah berkerumun mereka bersedekah makanan di hari Jumat. Sudah sadar ya, untuk kapan kita mesti bersedekah. Maka sedekah yang baik di hari Jumat dan sedekah. Bagaimana kalau kita memberikan sedekah makanan berbuka itu di pinggir jalan? Nah ini bermasalah juga. Saya prihatin dulu ketika masih menonton TV. Dulu masih nonton TV itu kalau malam dini hari bagi-bagi makanan untuk sahur ya di TV itu di Jakarta. Saya prihatin mana. Karena saya dulu pernah mengikuti program Wawasan Nusantara sampai ke Irian. Saya dulu pernah mewakili Jawa Timur sampai di Irian, pertemuan pemuda nasional di Irian. Dulu ya, masih pemuda dulu. Nah, dan itu kita ditunjukkan daerah-daerah terpencil itu di Irian sendiri dan di pulau-pulau terpencil di sekitar di Irian situ. Makanya ketika bagi-bagi makanan di ibu kota seperti ini, saya juga prihatin. Prihatin siapa? Memikirkan saudara-saudara kita yang di tempat-tempat terpencil, siapa yang memikirkan mereka? Sementara yang dibagi-bagi cuma di kota yang seperti ini, lalu di TV lagi dan disiarkan secara nasional. Prihatin saya melihatnya seperti itu. Ini membuat orang-orang masyarakat saudara kita yang di tempat terpencil bisa meneteskan air mata ini. Dia tergugah ingin ke kota ini, menggugah untuk urbanisasi. Membuat sebuah angan-angan pemuda-pemuda yang di tempat-tempat terpencil, lalu dia ingin ke kota ini, mengadu nasib terpencil. Bagaimana program dengan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan lain-lain? Tidak akan sukses kalau dengan berita-berita seperti ini. Nah, ini tidak selektifnya kita di dalam membuat program nasional, mengontrol sebuah televisi menyiarkan hal-hal yang seperti itu. Saya terus terang prihatin itu melihat seperti itu. Saya memikirkan saudara-saudara kita yang di tempat-tempat di pulau-pulau terpencil yang tidak pernah dijamah oleh sedekah kita. Kalau kita memberikan makanan berbuka di jalan-jalan, kemudian kita tidak tahu mereka berpuasa apa tidak, itu ya salah ya, bagi ini kuno kan gitu ya. Sambil berdakwah bagilah itu di masjid, supaya orang yang di jalan itu masuk ke masjid. Ini bagian dari dakwah kita. Ya, dulu ada, saya sering sampaikan itu di ceramah Ramadan atau di forum-forum tertentu. Masjid yang seperti aduannya apa. Dulu ada kebiasaan kalau malam Jumat itu di Suro di masjid itu ono apa? Dulu mungkin tidak ngalami itu, masih kecil. Ono sing jenenge kenduren. Jadi kalau malam Jumat itu wah gembira kita itu sebagai santri masjid itu. Wah sono berkata nih mesti iri. Itu sudah diharapkan itu. Setiap malam Jumat itu mesti ono sing gak tumpeng itu dibawa ke masjid, itu menggembirakan orang-orang masjid. Sementara sekarang itu tidak ada, sebelum ada makanan ini ya, itu tidak ada, lalu kita tidak memiliki alternatif. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian ini jamaah,
Kalau Bapak dari supermarket, dari belanja itu, pernah Bapak mampir ke masjid itu lalu bagi-bagi oleh-oleh di sini masjid untuk menggembirakan orang di masjid? Tidak pernah, tidak pernah. Sementara kalau dulu ada malam Jumatan berkata, oh boy gitu. Padahal ini media kita untuk berdakwah itu, untuk mensiarkan agama. Makanya akan lebih baik dan sasarannya tepat kalau kita bagikan makanan berbuka itu di masjid. Nah, menggiring orang masjid ini juga beribadah, itu kan dakwah, amalan-amalan yang baik. Terus sama apa tadi? Terus memberikan makanan sahur ya, makanan sahur. Yang jelas hadis Rasulullah SAW memberikan makanan berbuka. Tetapi bukan berarti memberikan makanan sahur itu tidak berpahala. Dan itu bagian dari sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10, 70 sampai 700 kali. Kecuali puasa itu, kecuali puasa itu sendiri. Illa saum, illa siyam, fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bi. Kecuali puasa. Puasa itu tidak ditunjukkan berapa kelipatannya oleh Allah pahala yang diberikan. Itu tidak berbatas. Inilah yang menjadikan seorang yang beriman itu benar-benar akan ditempatkan di surga Allah karena puasanya. Karena pahalanya itu sudah luar biasa, tidak ditunjukkan oleh Allah. Yang ditunjukkan sebagai bocoran, akan disediakan sebuah pintu masuk surga yang disebut dengan Babur Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Itu saja. Di pahalanya luar biasa, tidak dirahasiakan, malaikat saja tidak diberitahu oleh Allah. Itu adalah urusan wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya pahala yang seperti itu. Nah, ini motivasi. Kalau kita tidak memiliki ilmu ini, kita tidak akan semangat untuk beribadah puasa. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat ya. Masbuh itu ya, 1 rakaat salat maghrib misalnya ya, 2 rakaat ikut ya. 2 rakaat ikut. Apakah rakaat yang terakhir kita baca surat ya, Fatihah saja ya, karena rakaat terakhir Fatihah saja. Rakaat pertama pun ya, kan kita membaca Fatihah juga itu ya, kan suratnya itu kan imamnya yang membaca surat ya. Walaupun tidak membaca surat pun juga sah saja sholatnya. Jadi rakaat yang terakhir cukup membaca Al-Fatihah. Nah, itu. Jangan membaca surat cinta di situ. Ya. Ya. Batasannya itu sampai apa? Kita harus menambah kekurangan. Dikatakan masuk, Ustaz. Nah, Dikatakan masuk. itu rakaat artinya ya. Rakaat ya. Dihitung kapan di rakaatnya itu ya. Ada beberapa pendapat. Ketika kita dihitung rakaat itu 1 ketika kita sudah ketinggalan bacaan suratul Fatihah. Itu yang pendapat 1. Yang pendapat berikutnya yang kedua adalah meskipun kita ketinggalan suratul Fatihah ya, tetapi imam masih membaca surat, kita masih ada kesempatan membaca suratul Fatihah. Nah, itu ya. Yang kedua, yang ketiga, kita takbiratul ihram masih di dalam keadaan berdiri imam sebelum ruku, kita masih dicatat 1 rakaat. Tetapi ketika sudah ruku, kita sudah tidak ikut rakaat, kita tambah rakaat kita. Itu sesuai keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu ketinggalan imam baca suratul Fatihah, kita jadikan tambah lagi untuk rakaat, kita tidak menghitung rakaat itu ya, boleh-boleh saja ya, silakan ya. Nah, kalau kita ragu-ragu, tapi yang baik adalah sampai pada imam itu membaca surat membaca Al-Fatihah dan sampai membaca surat itu selesai, kita masih masuk 1 rakaat selama kita masih sempat membaca suratul Fatihah. Nah, itu ya yang terakhir ya.
Cukup saya kira ya, sudah jam 3:30 nih. Oh, kurang jam saya ya dari masih ada gitu ya. Kita tutup ya dengan doa bersama, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir bulan Rajab ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan dengan segala kebaikan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, diberikan sehat walafiat jasmani rohani kita, dimudahkan rezeki kita, dan kita diberikan iman yang paripurna, yang optimal, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.